Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dalam kesempatan yang sangat baik ini saya kedatangan seorang tamu yang sekaligus juga akademisi. Nah, beliau ini Pak Tony Kurniawan. Mungkin beberapa Anda mengetahuinya, beberapa juga tidak. Dan alhamdulillah hari ini kita akan berbincang-bincang seputar perkara-perkara yang penting terkait dengan keimanan dalam dunia akademik ya Pak Tony ya. Boleh, mantap. Alhamdulillah, mantap. Jadi mungkin kita tidak perlu berlama-lama. Saya silakan untuk Pak Tony. Sekitar kita santai seputar tanya jawab Pak Tony ya. Siap. Hal-hal yang terkait dengan mungkin perkuliahan, hal-hal terkait dengan bagaimana belajar, dan ini semuanya adalah terkait dengan bagaimana keimanan itu harus diutamakan di dalam segala aktivitas dalam pendidikan. Siap. Saya silakan Pak Tony untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Yudo ya. Iya. Jadi, alhamdulillah kita bisa silaturahim ya di pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih di jawaban akhiran. Jadi memang bidang akademik itu orang melihatnya atau mengetahui itu adalah sesuatu yang wah gitu ya. Jadi orang taunya wah orang pintar pasti kalau kenal akademik. Iya. Gitu kan? Iya. Jadi jangan beranggapan wah dulu ya. Jadi tanamkan bahwa akademik itu harus berlandaskan iman. Jadi itu penting. Penting ya. Jadi belum tentu orang berkecimpung di dunia akademik malah bertambah imannya. Justru malah berkurang imannya juga ada banyak. Bisa begitu ya Pak ya? Iya, karena beranggapan itu suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Orang yang berkecimpung di situ bangga kan, sehingga kalau bangga lupa Tuhannya, khawatir itu. Iya. Seharusnya nggak boleh begitu, karena dunia akademik itu justru harus menambah keyakinan bahwa harus menambah keimanan. Jadi linear. Bertambahnya bertambahnya ilmu harus bertambahnya iman. Yeah. Itu kuncinya. Jadi harus linear. Tapi ya kenyataannya kan banyak macam-macam. Nambah ilmu, iman malah nggak nambah. Malah makin berkurang. Makin berkurang. Kenapa? Karena orientasinya ilmu itu untuk pekerjaan. Ya kan? Hanya untuk pekerjaan aja orientasinya. Iya, untuk pekerjaan. Iya. Untuk gelar. Iya. Ya. Tapi tidak ada konsep ilmu itu untuk menambah keimanan. Orang kalau belajar kan pasti nambah pengetahuan ya. Iya. Seharusnya kalau nambah pengetahuan, dia tahu pengetahuan ini dari siapa. Betul, iya. Kalau dia tahu konsep itu, berarti dia nambah keyakinan bahwa inilah kebesaran Allah. Pengetahuan itu kan sebuah ilmu yang harus kita pelajari. Karena itu sebuah ilmu, otomatis ini ilmu dari siapa? Karena kalau dalam konteks imannya sudah paham seperti itu, berarti ilmu ini ada yang sumbernya. Betul, sumbernya. Sumbernya siapa? Ya pencipta ini gitu. Betul. Nah konteksnya kan kita nggak begitu kan teman-teman ya. Ketika teman-teman belajar, jangan kan teman-teman mahasiswa, kita dosen aja ya. Orientasinya mungkin ada yang bekerja itu untuk cari uang. Hanya untuk cari uang. Sedangkan konteksnya kan kita bekerja untuk ibadah. Betul. Ya gitu ya. Jadi gitu. Ketika itu konteksnya sudah salah, otomatis kemahasiswaan salah. Jadi Ya. dia kuliah untuk mencari kerja. Padahal orang bekerja nggak mesti kuliah kan bisa. Iya betul. Banyak contohnya Pak ya. Banyak. Jadi orang bekerja nggak mesti kuliah banyak. Iya. Tapi orientasi mahasiswa itu bekerja kuliah untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Pekerjaan yang lebih baik itu seperti apa? Ternyata orientasinya adalah uang yang besar. Uang yang besar. Itu tolong kita dalam konteks muslim ya, sesama muslim, konteks keimanan itu tolong itu diluruskan ya, bahwa harus diperbaiki atau dirubah, bahwa kita mencari ilmu itu ilmunya siapa? Karena kan kalau duniawinya kan ilmu ini miliknya dosen. Iya, jadi dosen itu identik dengan yang banyak tahu atau yang paling tahu ya, mohon maaf ya para dosen ya. Gitu. Ya. Jadi ilmu ini miliknya dosen. Ya. Nah, kalau orang-orangnya berlandaskan iman, berarti ilmu ini milik Allah. Betul, milik Allah. Jadi bertambahnya ilmu, bertambahnya sang pencipta ilmu itu. Mengenal sang pencipta ilmu itu.
Jadi itu orientasinya seperti itu. Jadi kalau kita sebagai pengajar, sebagai dosen, atau seorang yang berkecimpung di dunia akademik, terutama pengajarnya atau stafnya atau apa, ya itu harus begitu, menanamkan bahwa kita ngajarin ilmunya Allah. Jadi kita tuh jembatannya Allah, gitu ya. Tapi kalau konteksnya itu nggak ada, ya mahasiswanya dapatnya ya nggak dapat konteks iman. Jadi ilmunya dapat, tapi imannya nggak dapat, tidak melekat gitu ya, tidak dapat juga ya. Jadi memang gitu. Luar biasa Pak Tani ya. Ya gitu. Oh ya mungkin ini kan bidang ilmu banyak sekali ya. Betul. Kalau tidak salah Pak Tani di bidang teknik ya. Ya, bidang teknik. Di bidang teknik ya. Nah apalagi mungkin di bidang teknik itu lebih banyak berhitung, Ya, formula, ya, apa dan lain sebagainya lah. ya betul. Sehingga mungkin ya kalau dari sudut pandang saya, orang-orang yang berkecimpung di bidang teknik itu memang harusnya adalah orang-orang yang lebih bisa melihat kekuasaan Allah ya. Betul. Karena kalau dia mengukur sesuatu betapa ternyata ternyata listrik itu sebuah energi yang luar biasa. Betul. Dan itu kemudian dihitung. Ya. Nah, kemudian itu menjadi sebuah media untuk ternyata kita ini nggak mudah ya. Betul. Begitu ya, begitu Ya, jadi menyambung tadi Pak Yudo sampaikan, memang orang teknik itu identik dengan hitungan, dengan angka, dengan nilai, gitu ya. Iya, iya. Kalau kita berlandaskan iman dalam hati kita, sebuah variabel angka itu dimulai dari angka 1. Angka 1 Pak. Ya, bukan dari angka 0. Jadi dari angka 1 menciptakan sebuah angka-angka yang lain. 1 ini kan esa ya, tunggal. Apapun nilai nominal itu dimulai dari angka 1. Iya. Kalau teman-teman tahu, setiap permulaan angka pasti dari angka 1. Dan terus begitu. 2 nggak jadi angka 2 kalau nggak ada angka 1. 3 nggak bisa jadi 3 kalau nggak ada angka 1. Artinya berarti 1 ini miliknya Allah. Karena 1 ada, semua ada. Itu kan menunjukkan bahwa Allah itu 1 sehingga semua ini ada. Iya, iya. Begitu ya? Iya. Jadi ya ini harus kita tahu, harus wajib tahu. Jadi tauhid itu dari 1. 1 ini melahirkan apa-apa. Betul. 2 dari 1, 3 dari 1, 5 sampai triliun pun dari 1. Iya. Jadi 1 ini tolong, siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Begitu ya. Kemudian 1 dibagi berapapun pasti jadinya kecil. 1 dibagi 2 setengah, 1 dibagi 3 dan seterusnya lah. 3, ya. Tapi kalau 1 dibagi banyak, semiliar, dapatnya tak hingga. 1 dibagi 0 saja. 1 dibagi 0 jadinya tak hingga. Artinya 1 ini bisa dibagi berapapun, tapi kalau dia dibagi 0 jadinya tak hingga. Kok bisa? Karena 0 itu artinya apa? Kita harus mengenalkan pemikiran kita bahwa kita ini bukan apa-apa, paham maksudnya? Jadi 1 sang pencipta atau Allah dibagi 0 jadinya tak hingga. Coba kalau teman-teman ngitung 1 di kalkulator dibagi 0, error pasti. Iya. Mudah-mudahan teman-teman ini sepertinya waktu zaman SD juga mungkin pertama kali punya kalkulator sudah coba ya. Iya, kalau kali bisa. 0 dibagi 1, 1 dibagi 0 gitu. Kalau 0 dibagi 1 tetap 0, Pak. Iya. Tapi kalau 1 dibagi 0, betul. Munculnya biasanya error iya. ya, atau error lah ya, macam begitu. Jadi artinya kita dalam hidup itu harus mengenalkan semua ini. Gitu. Harus mengenalkan. Nggak boleh meninggikan, menambahkan. Jadi harus mengenalkan, mengkosongkan bahasanya gitu. Iya. Mungkin bahasa mengkosongkan itu secara teknik itu artinya menetralkan ya. Kalau gigi di kendaraan kan harus netral. Iya. Betul. Jadi gitu. Itu kita bicara teknik ya, dari apa? Eksakta atau hitungan matematisnya begitu. Kira-kira semua angka berapapun dimulai dari angka 1. 1 ini selalu berulang. Kita setiap bulan ketemu angka 1, tanggal 1. Bulan berikutnya ketemu lagi 1. Artinya 1 ini selalu ada. Kan begitu kan? Itu artinya kan tauhid itu selalu ada di situ. Memang juga kalau misalkan tanggalan dimulai dari tanggal 0, bingung juga Bang. Ya harus 1. Ya, tanggal 0 gitu ya. Nanti janjian tanggal berapa? Tanggal 0 bulan April misalkan, atau bulan Mei ya. Memang itu sesuatu yang Masya Allah ya, menjadi satu hal yang rumit gitu ya. Betul. Kemudian yang kedua tadi Bapak juga bilang masalah, saya memang khususnya di bidang elektro ya. Bidang elektro ya. Jadi saya tambah keimanan saya memang di
setelah belajar elektro, alhamdulillah saya jadi bertambah. Jadi niatnya itu memang harus iman ya, harus ibadah. Jadi kalau kita niatnya sudah ibadah, otomatis Allah nambah iman. Betul. Konteksnya gitu ya. Jadi kalau segala sesuatu yang kita niatkan ibadah, pasti nanti bertambahnya juga iman. Tapi kalau orientasinya nggak ibadah, ya nggak dapat iman. Betul. Jadi iman itu didapatkan setelah kita beribadah, gitu. Jadi ketika saya belajar, ketika saya bekerja di dunia elektro, saya harus menekankan ini ibadah, sehingga karena itu niatnya ibadah, otomatis saya seiring dengan ditambahnya iman. Jadi elektro itulah ilmu yang memang bahasanya begini. Kita kan pasti pernah kesetrum ya, setiap manusia. Ya, alhamdulillah saya pernah. Iya Pak Tani, saya pernah ngalami kesetrum itu dari kulkas, Ya. kesetrum TV. Iya, Ya. artinya setiap manusia yang hidup ini pasti pernah kesetrum. Iya, iya. Dalam konteks apa lah, Iya, iya. peralatan elektronik. Teman-teman bisa bayangkan, setrum itu nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Nah, itulah ilmu elektro. Nah, kenapa kita nggak seperti itu kepada Allah? Allah, ya kan, benar nggak? Kita harusnya dapat setrum dari Allah kan? Iya. Betul nggak? Ya, tapi berusaha harus tahu itu gitu. Nggak kelihatan, tapi kita percaya. Iya. Nah, kita juga harus begitu kepada pencipta kita ini gitu. Dia nggak kelihatan, tapi kita harus percaya. Betul. Nah, dapat strumnya itu di hati gitu. Getaran-getaran itu di hati. Kalau setrum nggak kelihatan di fisik ya, Iya. Nggak ada yang bisa. nggak ada yang ngeliat. Setrum. Atau gini aja deh filosofinya. Ketika teman-teman pakai handphone lah, itu dapatnya sinyal di handphone itu kan ada gelombang elektromagnetik, Iya. gitu kan? Itu nggak kelihatan, tapi teman-teman percaya bahwa ini bisa berfungsi karena ada sinyal, bahasanya begitu lah ya. Iya. Ada gelombang elektromagnetik, ada medan elektromagnetik. Artinya itu nggak kelihatan, tapi teman-teman percaya. Yang seharusnya kan konteks ini juga harus ada di kita. Kita harusnya percaya bahwa Allah itu ada, sehingga sinyal itu pasti ada, gitu. Karena kita nggak percaya Allah itu ada, ya nggak dapat sinyal, nggak dapat gelombang elektromagnetik, kira-kira begitu. Iya. Jadi gitu kira-kira. Jadi konteks ini ada di dunia kita, di diri kita. Kita percaya handphone ini kita pakai karena ada sinyal, ada gelombang elektromagnetik yang itu tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, kita juga gitu. Kita harus percaya kepada Allah. Nanti akan timbul gelombang elektromagnetik dari Sang Pencipta. Kira-kira begitu. Masuk banget sekali ya Pak. Ya, memang. Mohon maaf. Jadi memang harusnya dalam dunia akademik yang notabene-nya adalah dunia orang-orang yang berpikir, Ya, berpikir. kemudian bahasanya teredukasi, ya. Memang harusnya menjadi orang yang berpotensi beriman Menambah. itu ya, Ya, bertambahnya lebih cepat bertambahnya, gitu ya. gitu. Karena sejatinya dia menggunakan akalnya untuk berpikir, Betul. kemudian diperlihatkan mengenai kebesaran Allah di situ. Betul. Nah, jadi untuk mahasiswa sendiri Pak Tony, sebagai peserta didik, Baik. Oh ya, tadi Itu- konteks saya Iya. di sisi jadi sebetulnya bagaimana gitu ya? baik. Baik. Ketika teman-teman mahasiswa, saya konteksnya sekarang ke mahasiswa sebagai studentnya ya. Jadi mahasiswa itu orientasinya tadi saya bilang di awal bahwa kuliah itu jangan untuk kerja. Satu ya. Karena kalau orientasinya ke sana, ya Anda mikirnya untuk kerja. Iya. Kerja untuk apa? Untuk cari uang. Nah, tadi konteksnya adalah Anda tadi sebenarnya linear aja dengan dosennya. Jadi mahasiswa belajar itu untuk nambah ilmu, untuk berseiring bertambahnya ilmu, tahu kebesarannya Allah bahwa ilmu ini ternyata luas. Ada di ilmu di informatika, ada ilmu di elektro, itu kan ilmunya Allah. Iya. Jadi ilmu ini adalah ilmunya Allah dalam bentuk apapun, di bidang informatika, di bidang sipil, di bidang elektro. Jadi orientasinya itu mencari ilmu untuk jadi nilai ibadah, sehingga saya bertambah keyakinan saya, bertambah keimanan saya, sehingga saya nambah kenal Iya. dengan siapa yang menciptakan ilmu ini. Iya. Kalau itu udah tahu, otomatis kita jadi ridho kepada yang menciptakan kita,
gitu kan, sehingga kita dapat rahmat. Jadi ilmu itu kan rahmat ya bahasanya, Iya. gitu kan. Jadi kita itu mencari rahmat sebenarnya. Bahwa rahmat Allah itu luas sekali gitu. Dalam bentuk ilmu ya, saya bilang. Iya. Jadi kita belajar seiring bertambahnya ilmu, oh ternyata rahmatnya Allah semakin besar, sehingga kita bisa menggapai ridhonya, sehingga orientasinya bukan untuk kerja, sehingga orientasinya adalah untuk menambah ilmu, menambah iman dan menambah keyakinan. Gitu. Ketika lulus, syukur, alhamdulillah ya Allah, kebesaranmu terlalu banyak yang hamba tahu gitu ya. Hanya orientasinya mungkin untuk S1 4 tahun. 4 tahun itu saya dapat ilmu banyak. Ya, dapat ilmu banyak di bidang elektro. Ini ilmumu ya Allah gitu bahasa. Saya ucapannya terima kasih. Barokahnya dapatnya ilmu ini, tolong jangan niatnya untuk kerja. Murah sekali maksudnya. Ilmu ini buat bayaran untuk kerja nggak boleh. Tapi ilmu ini untuk nambah syukur ya. Mungkin menjadi arahnya itu nanti ketika lulus itu teman-teman juga, ini pesan saya, ketika nanti sudah lulus jangan niatkan untuk kerja satu, tapi ini menjadi jembatan rasa syukur, sehingga untuk bahasanya itu mencari nafkah. Mencari nafkah ya. Tidak jadi kerja semata-mata. Orang kalau orientasinya nyari nafkah pasti nanti ada keluarga, betul nggak? Iya, iya. Betul ya. Jadi tolong, saya niat mau nyari kerja, ya dapatnya kerjaan aja, nanti keluarga nggak dapet. Iya, terlalu banyak orang yang mapan tapi nggak juga berkeluarga. Iya, gitu, karena kan? gini, orang kalau mencari pekerjaan, ya ini analogi saya. Orang kalau mencari pekerjaan pasti kan mencari yang sesuatu yang enak aja. Iya. Oh di sini nggak enak, cari lagi yang lain. Iya. Ini nggak enak, pindah tempat lain. Ini nggak enak, gitu. Di sini gajinya kecil, cari tempat lain. Gajinya kecil. Tapi kalau orientasinya mencari nafkah itu adalah Allah yang cukupin. Betul. Iya. Allah yang cukupin. Jadi nggak ada rasanya kurang. Nah kalau kita nyata udah nyari nafkah, otomatis nanti pasti ada keluarga. Nafkah itu untuk keluarga kan? Iya. Iya. Nah, jadi otomatis ya Allah, saya niat ini untuk saya dapat bekal ilmumu, sehingga melalui bekal ilmumu nanti menjadi jembatan hamba untuk mencari nafkah. Itu sebagai seorang yang lulus nanti ya. Iya. Ketika anak itu lulus, ya Allah, saya nggak niat nyari kerja. Terima kasih 4 tahun hamba kuliah, dapat ilmu dari engkau. Ini ilmumu ini luar biasa. Sehingga dengan barokahnya ilmu ini, jembatanilah saya untuk mencari nafkah. Gitu. Sehingga ketika niatnya untuk mencari nafkah, ya nanti Allah gandengkan dengan suatu keluarga. Iya. Gitu. Jadi ibadah terus isinya. Iya, betul. Gitu ya? Iya. Jadi Allah cukupin. Gitu. Kalau orang orientasinya nyari kerjaan, ya nanti kalau kerjanya nggak enak, pergi tempat lain. Gajinya kecil, cari tempat lain. Bener ya? Iya, betul. Bener ya? Iya. Kan gini, saya ketemu teman-teman, saya nggak betah karena duitnya kecil, gajinya kecil, pindah. Jadi nomaden ya. Iya, nomor. Karena orientasinya kerja. Nah tapi kalau orientasinya untuk mencari nafkah, ya jadi barokah. Iya. Jadi barokah, jadi cukup. Gitu. Nafkah itu untuk keluarga, ternyata nanti dapat keluarga, dapat anak. Iya. Gitu terus. Jadi orientasi itu tolong niatkan untuk mencari nafkah. Kan sejatinya kita hidup dari bangun tidur sampai mau tidur pun harus ibadah. Iya. Gitu. Ternyata terus ini ibadah terus ya. Betul. Nyari ilmu ibadah, lulus ibadah. Setelah dapat ilmu, ini jembatan untuk mencari nafkah, ibadah lagi. Iya. Terus kawal terus gitu. Baik. Ya, kira-kira gitu. Baik. Jadi kalau mencari pekerjaan, orang tanpa kuliah bisa kerja, Iya. bisa usaha, Iya. bisa jadi pedagang. Itu kan kerja. Tapi kita dapat ilmu, dapat iman, ya kan? Jadi ilmu dapat, iman pasti dapat. Iman dapat keyakinan. Ya Allah, ini bekal modal hamba untuk beramal soleh, gitu. Terus dikawal terus sampai akhir. Kira-kira gitu Pak Yudo. Oke, Ya. Pak Tony ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya pun mungkin juga pemirsa di channel ini juga mendapatkan banyak pengetahuan khususan mahasiswa yang sedang belajar. Ya, kembali lagi bahwa saya tadi ingatkan bahwa niatnya itu seperti apa. Iya. Gitu ya. Jadi kita dalam diskusi kita di di sesi ini tuh kita ingin menyampaikan mengenai hal-hal perkara-perkara yang sebetulnya terlihat sepertinya
biasa aja gitu ya, tapi sebetulnya ini sangat penting Ya. dan mudah-mudahan menjadi manfaat buat semuanya. Ya. Baik, mungkin itu saja Pak Tony, terima kasih. Baik, Nanti kita terima akan kasih. selanjutnya akan Ketemu di ketemu lagi pada channel ini, kita diskusi lagi. Sebetulnya banyak sekali yang ingin kita sampaikan, tapi nanti kita akan buat beberapa episode Baik. untuk menjelaskan itu. Baik, siap. Syukran jazakallah khairan Pak Tony. Ya, ya, Mungkin kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, pemirsa semua, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.